Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah, jemaah sholat maghrib dan sholat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang air mineral, bukan tentang sumber airnya. Dari dulu juga kita udah tahu sumbernya dari mana. Gambarnya pasti gunung, padahal disedot dari perut bumi. Tapi tentang mendukung Israel atau tidak, itu ini soal Sahih, dan itu ingin dikabulkan. Ya, tidak ada urusan. Itu kan masalah regulasi aja. Boleh atau enggak, itu urusan negara lah. Ya, aslinya ya Allah sediakan air berlimpah. Yang penting harusnya tidak mendolimi warga, ya kan? Kalau mendolimi orang kampung di situ, jangan sampai dia tadinya dengan mudah bisa nimba air, tinggal gali sumur, tiba-tiba nggak bisa lagi, harus pasang jet pump baru air mau keluar. Itu cerita klasik lah, kita udah lama dengar itu. Begitu ada perusahaan air minum, maksud saya perusahaan air kemasan, ya, tiba-tiba di kampung itu setahun, 2 tahun, 3 tahun susah air. Ya. Bukan hal baru, dan kita nggak ngurus itu. Kita ngurusnya apa? Kita ngurusnya dukung Israel atau tidak. Ya. Karena itu fatal, kejahatan besar terhadap umat Islam. Maka semua yang terafiliasi dengan Israel harusnya dibenci, di boykot. Kira-kira begitulah, rahimahullah. Ya. Dan tema kita hari ini tentang, kita akan lihat lagi bahwa surah At-Tariq. Di situ ada ayat yang berbunyi wa aqidu kaida. Dan aku akan, kata Allah, menipu mereka dengan tipuanku. Karena kaid itu kan artinya menginginkan kehancuran atau kesulitan kepada pihak lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan makar yang dilakukan secara terang-terangan. Allah sampaikan innahum yakiduna kaida, mereka sesungguhnya mereka. Dari sini udah masalah ya. Siapa mereka? Gak disebut. Gak ada. Siapa mereka? Gak ada kata kafir sebelumnya. Gak ada kata munafik. Gak ada. Baca dari awal surat, gak pernah Allah menyebut ada kelompok tertentu. Tiba-tiba innahum yakiduna kaida, ada dhamir, ada kata ganti. Sesungguhnya mereka berencana untuk menipumu, memperdayamu, menginginkan kemudaratan untukmu. Apa yang Allah disampaikan? Musuh itu tidak mesti ada wujudnya, tapi yang paling penting itu adalah kita sadar kita sedang dimusuhi. Tantangan itu tidak mesti bisa dijelaskan di mana letaknya, siapa sosoknya, siapa orangnya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita tahu bahwa kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Innahum yakiduna kaida. Tantangannya apa? Tantangannya adalah mereka melakukan upaya serius untuk merepotkan umat Islam. Yang ngomong Allah, bukan saya. Maka kalau
tiba-tiba ada orang Islam merasa, Anda itu terlalu buruk sangka sama orang lain. Nggak ada itu. Orang semua baik sama kita. Orang pengen kita selamat. Orang pengen kita hidupnya maslahat. Ungkapan itu sama saja terang-terangan ini melawan Tuhan. Boleh Pak melawan Tuhan? Celaka kita kan? Jadi nggak benar. Mereka yang terus-terusan menggembar-gemborkan kita aman, kita baik-baik aja, kita nggak ada masalah. Kata siapa? Jangan buruk sangka, nggak perlulah begitu dan sebagainya dan seterusnya. Mereka sedang melawan Allah. Secara spesifik ayat ini, ayat ke-15 surah At-Taubah. Karena Allah sampaikan innahu yakiduna kaida, tanpa menjelaskan siapa hum itu, siapa mereka. Berlaku untuk semua. Siapapun kita, kapanpun hidupnya, dari suku manapun berasal, dalam lingkungan apapun dia sedang berada, harusnya kita selalu waspada. Ada yang yakiduna kaida, terus menerus, mudhari kan, present continuous. Kalau dalam bahasa Inggris, sekarang dan berulang, tikrar, nggak ada habisnya. Maka siapa yang selamat? Yang selalu melihat tantangan, yang selalu melihat ada ancaman. Siapa yang celaka? Yang jatuh, yang selalu melihat aman-aman saja. Betul tak? Saya? Iya. Mana ada kita jatuh, dia nggak pakai helm, jatuh apa? Fatal kan? Itu menyedihkan. Beberapa kali tes wawancara atau ujian lisan atau bimbingan skripsi, orang semua saya sampaikan. Bukan di pertemuan sebelumnya, saya sudah sampaikan ini harus dikoreksi. Dijawab oleh si mahasiswa, Bapak, mohon maaf, saya pernah jatuh motor, memori saya bermasalah. Parah sekali dong kecelakaannya. Enggak sih Pak, cuma saya nggak pakai helm. Jatuhnya dikit loh, kesenggol doang, orang nggak ada luka. Tapi nggak pakai helm, fatal kan? Jadi siapa yang selamat? Yang selalu melihat bahaya, yang selalu melihat resiko. Semua aspek itu. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Saya kan ayahnya. Dulu nih anak hidup susah lagi mereka kecil, karena saya belum menduduki jabatan apapun. Saya belum kerja dan saya terbatas. Alhamdulillah sekarang Allah buka pintu rezeki. Gak apa-apa lah. Kita terima nasihat itu dari sekeliling kita, Bang, jangan begitulah anaknya. Masa semuanya dikasih? Masa boleh pulang pagi? Masa boleh pergi nggak kasih tahu perginya kemana? Masa abang nggak tahu siapa teman anaknya? Ada suara itu kan, dari abang kita, dari adik kita, dari saudara kita, dari tetangga kita, dari teman kita. Melihat anak kita luar biasa. Yang tadinya dulu masih bocil, masjid mulu, sekarang nggak pernah masjid. Ganti motornya harganya 250 juta. Pulangnya tengah malam, temennya gak karuan. Si ayah dinasihati, teman dekat keluarga. Tapi apa kata si ayah? Jangan gitulah. Kalau bukan sekarang saya membahagiakan anak, apa lagi? Tiba-tiba si ayah melihat tidak ada masalah, tidak ada ancaman, tidak ada resiko pada gaya hidup anak. Tinggal tunggu aja kan Pak? Tunggu aja Pak. Telepon polisi, Pak, mohon maaf anak Bapak di IG di overdosis. Atau anak Bapak jatuh di diskotik. Kejadian gitu. Itu bisa menimpa siapapun, tak terkecuali siapapun.
Begitu kita tidak lagi melihat ada resiko, termasuk tak terkecuali diri kita masing-masing. Apa kata kaum sufi, bapak-bapak? Apa kata orang-orang sufi itu ke diri mereka? Di antaranya siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, Imam Al-Ghazali, aku tidak melihat tantangan yang lebih besar daripada jiwaku sendiri yang seringkali melawan keinginan baikku. Masya Allah, keren gak? Keren lah, banget keren. Dia tiba-tiba mewaspadai dirinya sendiri. Jadi kita jatuh, kan kadang-kadang kita gagal mewaspadai diri kita sendiri. Soalnya pada kata, apa kurang Pak? Mobil dinas ada, supir ada, pengawal ada, pergi kemana-mana aman, pekerjaan jelas, penghasilan halal. Tiba-tiba tergiur, ya kan? Gagal yang mengendalikan syahwat ingin menambah kepemilikan melalui cara haram. Celaka kan? Maka kita bingung, masa 100 juta sih? Gak level beliau ini kayaknya nih. Suka dengar itu kan Pak? Bingung kita kan? Semua total yang dimiliki itu MM-an, bisa puluh, bisa belasan. Tapi tiba-tiba terjebaknya pada angka 100 juta, 200 juta, itu sangat masuk akal itu. Gara-gara apa? Ya tiba-tiba merasa suara dirinya, suara jiwanya gak lagi perlu diwaspadai. Allah. Masuk. Luar biasa nih, suara jiwa disambut langsung kopi datang. Dirahmatullah, innahum yakidu kaida. Siapa itu macam-macam? Al-Quran gak main-main. Bisa lah Al-Quran nyebut dia Tawabun, istri anak kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya min azwajikum auladikum aduwwan lakum, istri anakmu musuhmu. Fahdharu, waspadai mereka. Masya Allah, gimana itu Pak? Kita pulang waspadai istri sama anak kita. Aneh rasanya kan? Terus istri balas juga lah, karena ayat itu berlaku untuk mereka juga. Kata si istri, dia waspadai kita. Ya baik, jadinya aman, saling waspada. Kan selalu begitu, tingkatkan kewaspadaan. Bahasanya begitu. Kewaspadaan dari apa? Dari musuh yang memang nggak ada diamnya, nggak kelihatan makarnya, nggak kelihatan gerak-geriknya, tapi dia terus-menerus memusuhi kita. Ini kira-kira nih Pak, lagi kita berada di masjid begini, menurut bapak-bapak, setan-setan pada happy? Enggak lah, enggak ada Pak setan happy di kita begini. Yang kerasa musuh mereka, aduh, ternyata dia sholat dua subuh maghrib ini ya. Tadi udah kita goda biar buru-buru pulang, kita bikin pengen kencing lah, ngantuk lah, lapor lah. Ternyata tetap aja dia duduk di masjid. Gak ada setan ridho dengan ibadah kita, kan lagi belum cerita. Jadi soal satu saja, mereka tuh gak kelihatan. Gagal langsung menggoda kita melalui hati, ya masuk ke dalam hati istri, dia masuk ke dalam hati anak, dia masuk ke dalam hati sahabat, dia masuk ke dalam hati yang lain-lain. Ya, innahum yakiduna kaida. Maka nggak perlu musuh harus jelas dulu yang mana yang musuhnya itu. Udah terang-terangan diulang berkali-kali dalam Al-Qur'anul Karim. Aduwwum mubin itu adalah setan. Maka yang paling penting sekarang adalah kita bersiap-siap. Yang menarik Bapak, kalau kita baca setelahnya itu, Allah Yesus sampaikan wa akidu kaida. Jadi katanya innahum yakiduna kaida. Udah pasti mereka tak mungkin berencana untuk mengganggu Allah.
Ya kan? Mereka tahu Allah nggak bisa diganggu. Allah Maha tahu, Maha berkuasa. Udah pasti gangguan itu akan dilancarkan, diarahkan ke kita nih, ke manusia. Innahum yakiduna kaida. Tapi anehnya Allah langsung ambil alih. Wa akidu kaida. Aku yang hadapi mereka. Enak apa? Enak kan? Kalau kita misalnya ada masalah, tiba-tiba ada teman dia bilang apa? Pak, tenang aja, jangan nyantai aja biar saya ngurus. Gimana tuh rasanya, Pak? Kalau yang ngomong itu memang teman yang punya kompetensi, punya pengaruh, punya kekuatan, apalagi punya kuasa. Wah, masya Allah, enak banget itu. Soalnya, masya Allah, udah tenang aja. Nih Pak, kita gak usah jauh-jauh sakit kita misalnya. Begitu kita WA dokter, ini kurang enak badan nih, jam berapa praktek mendaftar? Dokternya malas apa? Tidur aja di rumah, nanti saya mampir. Wih, gimana rasanya Pak? Mantap kan? Gelisah kita, anak kita masuk perguruan tinggi, latunya rektornya temen, dia WA langsung, abang ngapain sih, biasa aja, udah masih lulus anaknya. Wih, masya Allah, ya kan? Benar rahmatullah. Masya Allah. Nah bapak-bapak, kita nggak soal itu, soalnya Pak, Allah ini langsung ambil alih ngurus kita. Gimana Pak rasanya? Kita dibantu sama temen aja Pak, ditolong sama temen, tenang aja. Dulu sama Pak Khairul ini, saya pernah kendaraan rusak di puncak, kita alun. Kita itikaf pulang, dia pulang semua, ustadznya ditinggalin. Saya pernah Pak digituin, pergi sama jemaah semua, jemaahnya pulang semua tanpa perasaan bersalah. Tadinya ustadznya diajak, pergi 2 mobil, ustadz 2 mobil juga, 1 mobil. Begitu sampai di sana, mobil ustadz rusak, ustadznya ditinggalin sendiri Pak. Luar biasa kan? Kata mereka, Pak Ustadz tenang aja ya, kami cariin tukang bengkel, dia minimal ditemenin kayak 1 orang. Nah ini mending Pak Khairul ini. Ya, ini sohib sejati saya. Ya, maka kalau Pak Khairul ada masalah apa aja, saya bilang tenang aja. Yang ngomong Allah, wa akidu kaida. Enak kan? Langsung happy kita. Tadi kayak ada masalah nih, waduh. Musuhnya nggak kelihatan, nggak ketahuan datang dari arah mana, bentuknya kayak apa, rencana makar mereka seperti apa. Tiba-tiba Allah bilang, wa akidu kaida. Aku akan menipu mereka, aku akan memperdaya mereka. Langsung tenang kita. Tapi kan kalau dalam istilah bahasa Indonesia ini ada makan siang gratis kan, sama ke Allah juga sama Pak. Kita jangan curang lah. Kita bilang sama manusia aja kita bilang nggak ada makan siang. Ke Allah lebih lagi. Kenapa? Emang Allah begitu kok. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Penuhi dulu janjimu padaku. Aku akan memenuhi janjimu padaku. Nggak bisa dibalik. Orang di luar sana kan aneh Pak, karena dia nggak ngaji kan, nggak baca Quran, dia bikin paradigma ajaib. Dia bilang apa? Tuhan maha baik, tenang aja. Di masjid nggak pernah, baca Quran nggak mau, istri nggak tutup aurat. Itu dia pikir Allah akan menolongnya. Mustahil. Bukan kata saya, kata Allah berkali-kali dalam Al-Quran. Penuhi dulu janjimu padaku, aku akan penuhi janjimu padaku. Nggak bisa dibalik lah. Jangan kita Pak, jangan kita yang manusia banyak dosa ini selevel Nabi saja tuh lihat tadi. Ada Pak, Nabi begitu pertama dakwah langsung ratusan ribu orang ikut dakwahnya. Tunjukkan, sebut satu aja nama Nabi yang baru sekali ngajak orang semua ikut. Ada Pak? Tidak. Semua Nabi dan Rasul awal dakwahnya super berat, dikatain gila, diusir, dikatain kemasukan, dikatain kena santet, dikatain tukang sihir, dikucilkan oleh warganya. Masya Allah, bahkan diancam bunuh. Tapi mereka memenuhi janji mereka sama Allah, komitmen menerima amanah sebagai nabi. Dia terus berdakwah sampai kemudian Allah memenuhi janji Allah kepada mereka. Masya Allah.
Maka siapapun nabinya, seberat apapun tantangan di awal dakwahnya, pasti endingnya selalu ada pengikut setia. Betul kan? Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Biar Allah membantu kita, biar kita nggak terlalu repot ngadepin musuh. Surat At-Tariq mengajarkan kita itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Yang pertama, ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kesadaran bahwa setiap kita diawasi. Itu nomor satu. Merasa diawasi. Pernah dengar kata-kata intelijen itu kapan? I'm watching you. Kami mengawasi Anda. Saya mengawasi Anda. Langsung kita merasa panik, merasa harus mengoreksi, merasa harus menjaga, dan seterusnya. Nah ini Allah yang ngomong, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bayangkan, cuma itu yang Allah minta. Pertama sekali Allah minta perasaan kita diawasi terus. Di rumah, lagi di tempat kerja, lagi dimanapun kita diawasi. Allah senang dengan hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Berarti dalam hati, dalam lubuk hati terdalam ada kesadaran, ada keyakinan Allah Maha Tahu. Masya Allah. Yang terjadi sekarang kebalikan, Bapak-bapak. Apa bukti kebaliknya? Bahwa kita jauh lebih peduli tentang jika orang tahu dibandingkan jika Allah tahu. Jangan, gak enak kalau tahu orang, ya kan? Kita jarang mengatakan, kan Allah tahu gimana sih, masa kita begini? Maka apa yang mereka lakukan? Mereka merasa kalau udah membuat aman. Diskusi di ruang tertutup aman. Diskusi di ruang yang gak bisa disadap aman. Sementara mereka yang yakin kepada ayat ini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, mereka akan mengucapkannya terang benderang. Gak ada yang perlu ditutupi. Karena tahu Allah pasti tahu, Allah pasti mengawasi. Akhirnya dia gak mungkin mengucapkan sesuatu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah. Itu yang pertama. Biar Allah yang ambil alih tugas kita melawan ancaman atau tantangan. Yang kedua, falyanzuril insanu mimma khuliq, ayat 5. Hendaklah sering ngaca. Endingnya apa? Kita harus sadar bahwa bahkan kita tidak punya peran dalam membentuk tubuh ini. Berarti aslinya kita tidak punya modal untuk mencapai derajat yang kita capai pada hari ini. Ya kan? Kan berawal dari anugerah tubuh. Pikiran yang hebat, hafalan yang kuat, pandangan yang tajam, fisik yang tegap. Dari situ kan kita dapat kedudukan sosial. Bisa jadi suami, bisa jadi ayah, bisa bagi warga yang baik, bisa menekuni profesi, bisa memiliki kompetensi, bisa ahli di bidang yang kita tekuni, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya falyanzuril insanu mimma khuliq. Jadi kesadaran pertama, kita diawasi Allah dimanapun kapanpun. Tidak ada satu detik pun yang Allah nggak tahu. Yang kedua, kita nggak punya modal. Ya, Pak, kalau misalnya kita beneran terpuruk, Pak, datang orang ngasih kita modal, mungkin nggak kita lupakan orang itu? Nggak mungkin. Kita akan selalu katakan, ini usaha ini bisa sebesar ini awalnya bantuan beliau. Kan? Iya. Kita akan ingat betul jasa beliau. Kita akan berusaha baik sama beliau. Ini yang belum terjadi dalam hubungan antara kita sama Allah. Perasaan kita nggak ada modal. Ya, kita pernah bahas di situ, pernah bahas tema ini Pak di sini. Apa itu?
Idealnya nih kalau untuk level Bojong ini yang paling rajin sholat ke masjid siapa? Pak Kades lah. Di level RW, Pak RW. Karena kalau nggak ada modal tubuh dari Allah, pikiran yang tajam bisa dia jadi, nggak bisa. Di level negara ini, Pak Presiden, karena beliau berasa ini kalau nggak ada tubuh ini, nggak ada semua pendidikan, nggak ada semua status. Pak Menteri, kalau ketika kita main ke kementerian, yang pertama hadir setelah suara azan berbunyi, selama nggak ada kondisi darurat, beliau bisa pertama dulu. Harusnya begitu kan gambarannya kan? Ayo orang dia sadar, ini nggak bisa, saya nggak mungkin dipilih jadi menteri kalau nggak ada mata, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada otak, nggak mungkin kan? Kesadaran itu bikin dia, Masya Allah, terus sampai ke level seterusnya. Emang ada generasi begitu? Banyak. 10 abad umat Islam hidup dengan gaya hidup itu. Mereka yang duluan hadir berjamaah, berada di saf pertama, mereka yang selalu ingin terdepan dalam berterima kasih kepada Allah, justru adalah para petingginya. Betul Pak? Suka baca kisah sahabat kan? Benar? Sahih. Mau berangkat jihad, siapa yang berinfak duluan? Pejabatnya. Kamu itu yang hilang hari ini. Justru yang rajin ke masjid siapa? Yang malah gak dapat kue dunia sama sekali kan? Masjid dulu, padahal gak ada apa-apa, biasanya. Malah dia rajin berterima kasih sama Allah. Yang Allah kasih segala-galanya, gara-gara Allah kasih tubuhnya, dia malah nggak berterima kasih kepada Allah atas anugerah tubuh. Makanya ayat itu luar biasa kan? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia hendaknya sadar ia dari apa diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Air yang memancar. Kalau dulu sperma ayahnya tidak semuanya memancar, maka tidak bisa menembus buah telur dari ibunya. Ibu pengetahuan modern baru paham itu kan. Dulu mereka nggak paham itu kata dafiq itu Pak, sperma yang kuat. Dafiq, memancar. Sperma lemah yang nggak bisa menembus. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, nggak ada yang tahu itu. Ya kan? Dua sumber terbentuknya sperma. Jadi yang kedua, Allah, ini perlu kita sampaikan juga ke anak-anak kita. Nah, kamu nih nak, kan keren nih, tamat kuliahmu, kerjamu bagus. Jangan lupa nak, semua berawal kamu punya tubuh. Bukan dari ayahmu itu. Allah yang ngasih kamu tubuh lengkap. Mata sepasang, telinga sepasang, hidung berlubang 2, ada mulutnya, pikiran cerdas, waras, tubuhmu tegap. Allah itu nak. Jadi modal kerjamu itu, modal profesimu, modal engkau menjalani hidupmu, Allah sumbernya. Maka jangan aneh-aneh lah, mentang-mentang kau kerja gak lagi masjid, gak kelihatan kau baca Quran. Itu tugas kita ucapkan ke anak kita. Tapi jangan sekasar itu lah, lembut dikit. Subhanallah, lembut-lembut aja. Tamam, itu yang kedua. Yang ketiga, rahimahullah, innahu ala raj'ihi laqadir. Kesadaran bahwa mudah saja bagi Allah dan pasti Allah akan mengembalikan semuanya. Kelak akan dikembalikan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Maka siapapun boleh saja merasa bahwa itu sudah lewat, itu masa lalu. Ada yang begitu kan? Rahimahullah, masa lalu ini akan udah lewat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Benar tak? Saya rahimahullah, tahun berapa itu? Mobil SMK. Gak kebayang kan masih diungkit sampai hari ini. Saya juga bingung, nggak ada kerjaan, ngomongin yang lain kek.
Tapi nggak bisa diatur. Mulut orang gimana? Media gimana cara kita ngatur? Aslinya males kita baca media itu lagi dibahas, itu lagi dibahas. Tapi benar-benar innahu ala raj'ihi laqadir. Itu yang Allah lakukan. Nggak bisa itu. Sohail rahimahullah, ada kan yang akhirnya bolak-balik harus memberikan kesaksian, harus menghadirkan bukti gara-gara masalah kapan? 15 tahun lalu. Masya Allah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Terus yang ketiga ini apa yang terjadi seharusnya? Harusnya kita nggak bisa kontrol masa lalu, Pak. Udah kejadian kan? Harusnya begitu ingat sekarang, jangan merasa udah tertutupi, nggak ada itu. Kalau baik, benar, berpahala, umpetin, khalas, biar jadi pahala indah, tercatat di sisi Allah. Tapi kalau buruk, selesaikanlah. Nggak bisa Allah, dibongkar lagi sama Allah, dibalikin lagi. Bingung kita kan? Kita buat salah itu udah lama, tiba-tiba terlintas lagi di memori orang. Nyebelin kayak itu, Bang. Tiba-tiba orang nyebut lagi pas kita duduk-duduk rapat, Anda ini kan dulu nggak beres. Astagfirullah, kok masih diingat lagi ya salah saya? Kan saya udah berubah, sekarang udah rajin sholat dan sebagainya. Ya kan? Jadi apa yang perlu kita lakukan? Koreksilah. Kalau itu punya orang balikin. Kalau itu memang salah, itu palsu ya sebutkan aja, iya itu saya khilaf. Selesai. Bener kan? Rahmatullah yang mengendorse itu yang ternyata nggak eksis itu, tinggal ngucapin doang. Maaf, ternyata dulu saya salah. Saya nggak nyangka itu ternyata belum eksis. Tertipu saya. Selesai masalahnya. Atau buat pengakuan, saya khilaf. Saya nggak hati-hati. Saya terbawa nafsu. Saya terdorong oleh keinginan. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Keren kan? Keren. Ya. Yang keempat, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia dibongkar. Ada yang aneh dengan ayat ini, Pak. Enggak sir, enggak satu rahasia, tapi sarair. Gak ada kata dalam Al-Quran yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah pilihan. Allah pilih sarair jamal. Artinya apa? Gak ada rahasia yang akan tersembunyi. Tubla as-sarair. Walaupun Allah menyebutnya yaum, nanti di hari akhir. Sekarang belum. Maka idealnya, kalau memang ada rahasia yang bermasalah, kalau rahasia itu ketaatan, insya Allah aman. Tapi kalau rahasia itu kemungkaran, segera saja bertobatlah, jangan ditunda, ya kan? Tiba-tiba itu kan pemandangan yang idealnya terjadi kan? Nggak lagi menjabat, bolak-baliknya kemana? Ke masjid. Banyak nggak yang begitu? Banyak, Pak. Saya kenal beberapa saudara kita itu, begitu beliau tidak lagi menjabat, nggak putus pergi ke masjid. Tapi jangan juga disamperin, dituduh orang kan, oh abang banyak rahasia nggak bener ya, makanya lagi di masjid ini, gitulah. Ya kan? Tapi itu kan sikap yang sangat positif, rahimahumullah, ya kan? Masya Allah, mulia sekali. Ya, kita juga nggak perlu ngurus-ngurus rahasia orang, ngapain? Tapi begitulah idealnya. Yang berikutnya, rahimahumullah, fama lahu min quwwatin wa lana sir. Dia sadar bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada penolong, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Cuma Allah saja yang bisa. Terakhir, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'anlah satu-satunya yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya ini tentang kesadaran, bro. Ya kan? Kesadaran yang menghadirkan pertolongan dari Allah. Kita ulang, kesadaran apa saja? Yang pertama, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kesadaran bahwa Allah mengawasi 24 jam. Gak bisa membuat
Gak bisa sembunyi. Yang kedua, kesadaran bahwa modal hidup itu semuanya sumbernya Allah, karena berawal dari jasad ada tubuh. Yang ketiga, rahimakumullah, kesadaran bahwa semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah dengan mudah menghidupkan kembali, dengan mudah menunjukkan kembali. Yang keempat, rahimakumullah, yauma tublas sarair, kesadaran bahwa tidak ada yang bisa dirahasiakan. Ya. Nampaknya gak mungkin tiba-tiba merasa aman boleh seenaknya membuat kebijakan gara-gara gak ketahuan orang. Gak mungkin, karena dia sadar gak ada yang bisa dirahasiakan. Yang kelima, rahmatullah, amalahu min quwwati wala nasir, dia merasa dirinya gak kuat. Dia merasa dirinya gak akan tertolong kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dia yakin seyakin-yakinnya hanya Al-Quran yang akurat, yang valid untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. 6 keyakinan inilah, 6 kesadaran inilah yang membuat kita bisa mengakses pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak direpotkan oleh musuh-musuh kita. Mungkin itu ya Bapak kajian kita di Maghrib jelang Isya pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya silakan Bapak, ada yang mau disampaikan silakan atau mau ditanyakan. Tafadhol sambil nunggu tiba waktu azan. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya, kenapa sih kok kesadaran bukan amalan? Karena kesadaranlah yang membedakan. Ya, kesadaran itu membawa perbedaan besar. Saya contoh di keluarga kita saja, Pak, kalau saja jauh-jauh. Laki-laki, dia nikah. Yang satunya, dia sadarnya apa? Ini amanah. Jadi suami adalah amanah. Jangan sampai istri sengsara. Keluarga harus bahagia. Suami. Yang satunya apa? Suami juga. Kelihatannya suami, tapi apa yang dia sadari dalam batinnya? Wah, sekarang masih ada sendiri lagi. Kalau ke kondangan ada yang bisa digandeng. Beda signifikan gak Pak? Beda banget. Yang satu merasa bahwa dia harus bekerja keras membahagiakan keluarganya. Yang satu, saya udah punya gandengan. Beda gak Pak? Beda lah. Yang satu merasa berkewajiban, yang satu merasa berhak. Yang satu merasa aku ingin melakukan, yang satunya merasa kapan aku dimuliakan. Yang satu insya Allah keluarganya langgeng, karena si laki itu ketika menikah dia mengatakan kepada dirinya, kesadarannya adalah ini tentang amanah. Dia ngomong, dia repot biar keluarganya bahagia. Dia bekerja keras, dia nambah ilmu, dia nasihati istrinya, dia urus semuanya. Yang satu karena tentang sekarang sudah punya gandengan, dia selalu akan menjadi penuntut hak, bukan penunai kewajiban. Itu ya, Bapak, termasuk sholat. Bapak pernah dengar itu kan? Ekstrim sekali kan? Sholat itu Pak, dengan mudah bisa berubah menjadi amalan kemusyrikan. Kok bisa? Kan sholat, masa syirik? Syirik. Gara-gara apa? Dalam hatinya bukan Allah. Mulai dari berangkat rumah Pak, si bapak itu apa dalam hatinya? Biar istri saya tahu kalau saya juga sholat. Biar istri tahu, bukan biar Allah tahu. Syirik. Dan gak boleh ibadah niatnya manusia. Di jalan Pak dia menuju masjid, biar orang tahu kalau saya sudah jamaah masjid. Sampai masjid, benar sholatnya, tumaninah ya tidak Allah.
biar pada tahu kalau saya juga sholatnya benar. Semuanya orang, nggak ada Allahnya. Sholat tapi amaliyah kemusyrikan. Ngeri nggak itu? Semua ibadah bisa berubah begitu dengan cepat. Ngaji amaliyah kemusyrikan, puasa amaliyah kemusyrikan, gara-gara kesadarannya bermasalah. Sekali lagi, jangan pernah menyepelekan aspek kesadaran, karena itulah awal sekali yang membentuk diri kita. Cukuplah, rahimahullah. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.